Shalom, salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam program Cahaya Mansinam, produksi TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Tema yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah hormatilah semua orang. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan berharga yang Tuhan beri kepada kami untuk ada dalam persekutuan yang akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami minta hikmat dan Roh Kudus-Mu turun atas kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik, membaca, dan Roh Kudus bekerja. Kami dapat melakukan kehendak firman-Mu yang akan kami baca. Di dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 17 yang berbunyi, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17 diberikan judul perikop, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Dan tema yang akan saya berikan kepada kita saat ini adalah hormatilah semua orang. Yang saya ambil dari ayatnya yang ke-17 yang berbunyi, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, surat Petrus ini ditujukan kepada orang beriman yang adalah orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Petrus ingatkan saudara-saudaranya yang saat itu ada di dalam penderitaan, yang hidup di perantauan, bahwa walaupun ada dalam penderitaan, walaupun ada di perantauan, kehadiran mereka di tempat itu adalah sebagai hamba Allah. Mereka hadir sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah. Dan Petrus memberikan nasihat kepada mereka yang hidup sebagai pendatang, hidup sebagai perantau, harus mengontrol diri, dapat menguasai diri, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Mereka juga harus memiliki cara hidup yang baik
di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Mengapa Bapak Ibu Saudara terkasih? Karena cara hidup, cara kerja, cara penampilan mereka sebagai orang beriman itu akan memberikan pengaruh positif bagi orang-orang yang belum mengenal Allah atau yang tidak mengenal Allah. Sebagai pendatang, sebagai perantau, juga harus tunduk kepada semua orang, menghormati semua orang. Sebagai orang beriman juga harus menghormati semua orang. Kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi pun mereka harus menghormati. Saudara terkasih, ketika surat ini ditulis, surat 1 Petrus ini ditulis, yang memerintah pada saat itu adalah Kaisar Nero. Kaisar Nero ini sangat-sangat kejam. Nah, pada saat dia memerintah, banyak warga Kristen kehidupannya sangat terancam. Mereka menderita, berada dalam penderitaan. Maka sebagai orang beriman perlu mendengar nasihat, perlu mendengar peringatan, nasihat dari Rasul Petrus ini. Di antaranya Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa semua orang harus dihargai. Seperti yang dikatakan dalam ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Saudara terkasih, saya percaya pasti Bapak Ibu Saudara semua mau dihormati, mau disenangi dan senang untuk dihormati, dihargai. Semua orang senang kalau dihargai, kalau dihormati. Baik anak-anak kecil, anak-anak muda, orang tua, maupun juga orang besar, punya jabatan, orang kaya maupun orang kecil yang tidak punya jabatan, tidak punya apa-apa, orang miskin, semua mau dihargai, semua mau dihormati. Nah, semua orang berharga di mata Tuhan. Saudara, kita perlu tahu bahwa kita sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Allah begitu mengasihi kita, menghargai kita, dan kita begitu berarti bagi Tuhan. Untuk itu, melalui firman Tuhan ini, Petrus mengingatkan kita sekalian sebagai orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini, dalam perjalanan hidup kita untuk menghormati semua orang. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena menghormati semua orang ini adalah wujud kasih yang dari Tuhan. Tuhan mengasihi kita, makanya Tuhan juga menghargai kita, Tuhan menghormati kita. Nah, menghormati juga adalah salah satu hukum Tuhan dalam 10 hukum, yaitu hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Dan Bapak Ibu Saudara, dengan menghormati berarti kita menghargai orang tersebut. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan menghormati orang lain, pasti akan menghormati sesama. Sejak kecil juga kita selalu dididik, baik di dalam rumah kita oleh orang tua, tapi juga di sekolah, di gereja, dengan kita harus memberikan hormat kepada orang tua, kepada guru, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita sudah dididik sejak kecil. Dan Bapak Ibu Saudara, rasa hormat juga diberikan atas dasar status atau jenjang seseorang, oleh karena faktor usia ataupun posisinya. Nah, kepada siapa kita harus memberi hormat? Firman Tuhan katakan kepada siapa kita harus memberi hormat. Yang pertama kita temukan dalam ayat 17 ini, yaitu kepada semua orang. Hormatilah semua orang. Sering kita dengar orang itu lebih
rendah posisinya, tidak sekaya, tidak selevel dengan kita, dia kurang pandai, kadang-kadang dia dianggap rendah. Dan firman Tuhan ajarkan kita untuk memperlakukan semua orang dengan hormat. Mungkin cara kita memberi penghormatan berbeda, tapi saudara terkasih, jangan kita pandang rendah orang lain. Jangan kita menganggap remeh dan rendah orang lain hanya dari asumsi dan perbedaan yang kita lihat dari luar, yang nampak dari luar. Ingat, semua orang berharga di mata Tuhan. Yang kedua, saudara, siapa saja yang harus kita beri hormat? Yang kedua, yaitu kasihilah saudara-saudaramu. Ini bicara tentang hubungan antar keluarga maupun teman-teman kerja, teman-teman sepelayanan yang kita anggap keluarga. Sehingga kita diingatkan untuk kasihilah saudara-saudaramu. Sebagai rasa hormat kita mengasihi saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Kita perlu mengembangkan kasih dan persaudaraan di antara mereka. Berikan penghargaan dimanapun kita ada. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata pujian yang tulus, dan melayani satu dengan yang lain, menegur dalam kasih dengan kasih Kristus. Kalau ada yang salah di antara kita, kita berikan teguran dengan penuh kasih. Yang lebih mudah, tidak kurang ajar, tidak sopan sama orang tua. Orang-orang yang lebih muda tidak kurang ajar kepada orang-orang yang lebih tua, ataupun sebaliknya. Mari kita jaga hidup persaudaraan yang rukun. Karena dengan persaudaraan yang rukun itu, ke sana Tuhan akan memerintahkan berkat turun atas persaudaraan, persekutuan yang rukun. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kepada siapa saja kita memberi hormat. Yang ketiga, firman Tuhan katakan, takutlah akan Allah. Jadi hormat kita harus kepada Allah. Takut akan Allah ini bicara tentang rasa hormat kita. Karena kita menghargai dan mengasihi Allah, maka kita takut akan Allah. Saudaraku terkasih, takut akan Tuhan dapat kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam sikap kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, baca renungkan firman Tuhan, hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik dari yang kita miliki. Saudara, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, menghormati Tuhan dan umat ciptaan Tuhan. Itu berarti kita hidup takut akan Tuhan, kita mengasihi dan menghormati Tuhan. Yang keempat, saudaraku, kepada siapa saja harus kita beri hormat. Yang keempat atau yang terakhir adalah hormatilah raja. Hormatilah raja atau pemerintah. Tuhan ingin kita menghormati para pemimpin bangsa dan negara, termasuk siapapun pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan. Berikan kritik kepada pemerintah dengan cara yang hormat, dengan cara menghormati, bukan saling menjatuhkan di depan umum. Raja, pemerintah, rakyat, semua manusia tidak ada yang sempurna. Saudaraku, semua yang punya kelebihan dan kekurangan, semua orang, semua kita, baik raja, baik pemerintah, maupun rakyat, masyarakat, semua orang punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna.
yang sempurna, yang adil, yang benar, hanya Tuhan Allah saja. Dia Sang Raja yang adil, Sang Raja damai. Dia adalah Allah yang benar. Maka saudaraku, rasa hormat dan sikap menghormati itu harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Beberapa saat lagi kita akan masuk dalam pemilihan kepala daerah. Dalam rangka pemilihan kepala daerah, mari kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Di dalam kasih Kristus, mari kita saling menjaga kesatuan dan persatuan. Kita jaga kebersamaan, kita jaga persaudaraan hidup yang rukun dengan saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara ini, di tengah-tengah pemerintahan, di tengah-tengah masyarakat ini, mari saudaraku, mari cari jalan keluar dengan cara-cara yang hormat. Dengan saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Supaya kehadiran kita sebagai pendatang di dunia ini, kehadiran kita sebagai perantau di dunia ini, di tanah ini, di negara, di negeri ini, membuat nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ingat, kita hanya pendatang. Ingat, kita hanya perantau, kita hanya hidup sementara di dunia ini. Untuk itu mari, hiduplah sebagai hamba Allah, supaya melalui hidup kita yang saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, nama Tuhan dimuliakan, dan orang lain dapat mengenal Kristus melalui hidup kita yang saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Kiranya roh Tuhan memampukan kita semua untuk melakukan kehendak firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami. Engkau Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, Allah pencipta, Allah pemelihara. Dengan kasih setiamu kami bersyukur dan berterima kasih, karena Tuhan baik bagi kami. Firman-Mu telah kami dengar, kami renungkan bersama, dan mengajarkan kami, memberikan nasihat teguran kepada kami, supaya kami menghargai semua orang, mengasihi saudara-saudara, takut akan Tuhan, menghormati Raja, pemimpin-pemimpin kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, baik sebagai rakyat, sebagai masyarakat, sebagai umat-Mu, sebagai pemimpin-pemimpin bangsa dan negara ini. Tuhan, tolonglah setiap kami. Biarlah setiap kami diberikan hikmat Roh Kudus memampukan kami dan menolong kami memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, dalam setiap pergumulan kami mohon tangan Tuhan terulur melawat kami dan menyatakan mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib itu bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan semua bangsa yang ada di dunia ini. Pemimpin-pemimpin bangsa, baik di pusat sampai di pelosok daerah, juga yang ada di tanah Papua, di Papua Barat, di Kabupaten Manokwari. Berilah kami semua takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan dan kepada sesama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berkatilah
dan lindungilah jalannya pilkada. Biarlah semua berjalan dengan aman, dengan damai dan sejahtera. Dan biarlah kami semua menciptakan rasa aman dan damai. Kami ciptakan sebagai rasa hormat kami, kasih kami kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang kepada kami. Bapa di sorga, pimpinlah kami jadi sempurna seperti kehendak-Mu. Berkatilah pimpinan dan kru TVRI Papua Barat dalam program Cahaya Mansinam. Tuhan memberkati dalam pelayanan mereka, supaya mereka diberi kuat, sehat, hikmat, dan setiap pemirsa, setiap pendengar menerima kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan dari kru TVRI Papua Barat dalam program rohani, program Cahaya Mansinam. Berkatilah setiap pemirsa yang saat ini mungkin sedang bergumul dalam keadaan sakit, yang susah, yang bersedih, yang berduka, yang berbeban berat. Tuhan tolonglah mereka, pulihkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang kuasa. Terima kasih, ya Tuhan, ya Allah kami. Kami mohon Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.